Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzana Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat yang berupa pertolongan untuk kita senantiasa bisa menjalankan setiap kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita. Pertolongan untuk kita senantiasa bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, serta pertolongan untuk kita senantiasa bisa menghiasi hari-hari kita untuk senantiasa beramal saleh. Kenapa ini disebut sebagai nikmat yang terbesar? Karena nikmat-nikmat inilah yang akan senantiasa menyelamatkan seseorang dari berbagai macam kerugian-kerugian yang ada di dalam kehidupan dunia, terlebih lagi di dalam kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-'Asr ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah. Siapa mereka? Orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang senantiasa beramal saleh. Ini orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya kebebasan untuk mencari dunia, mencari nikmat dunia, dia tidak lupa untuk senantiasa meluangkan hati dan pikirannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Karena tentunya kita ketahui tanpa pertolongan Allah, seseorang dia nggak akan pernah mampu untuk bisa memalingkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah, seseorang tidak akan pernah bisa untuk menggerakkan anggota tubuhnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Ketika Allah masih memberikan kepada kita pertolongan untuk kita mampu beribadah kepada dirinya, mampu kita pusatkan pikiran dan hati kita untuk mengingat Allah, maka hendaknya kita untuk senantiasa mensyukurinya. Karena tentunya kita ketahui tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kita melainkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kalian melainkan datangnya dari Allah. Maka dari itu jangan sampai kesibukan kita terhadap dunia ini menyebabkan kita lalai di dalam mengingat Allah, menyebabkan kita lalai untuk menggerakkan anggota tubuh kita dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya, karena seseorang kalau misalkan dia tidak mau meluangkan waktunya, dia tidak mau meluangkan pikiran dan hatinya, dia tidak mau menjadikan anggota tubuhnya untuk beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengangkat pada dirinya yang namanya kemiskinan. Ya, tetapi ironis sekali kita. Kebanyakan kita sibuk mencari dunia sampai lupa berzikir kepada Allah, sibuk mencari dunia sampai malas beribadah kepada Allah, sibuk mencari dunia sampai-sampai kita meninggalkan majlisul ilm. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam lisan Rasulnya dalam hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, wa ibnu Adam, tafarragh li ibadati." Luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Ya, amlau sadraka ginan, aku akan jadikan, akan penuhi dada-dadamu dengan yang namanya kekayaan. Wa syudda faqrak, dan aku akan mengangkat kemiskinan yang ada pada dirimu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa illam taf'alu, kalau kalian enggak mau meluangkan waktu untuk beribadah kepadaku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, amla'u baina yadaik syuglan, aku akan jadikan di antara kedua tangan kalian kesibukan. Sibuk mencari dunia, bekerja 24 jam, pikirannya untuk dunia. Allah jadikan sibuk orang yang seperti ini dengan dunianya, sehingga dia meninggalkan masjid-masjid, dia meninggalkan majlisul ilm, dia meninggalkan zikir-zikirnya. Allah sibukkan dia dengan dunia. Walam asyudda faqrak, kata Allah, tapi bersama dengan itu aku tidak pernah mengangkat kemiskinan untukmu. Berarti maknanya apa? Sibuk tapi nggak kaya. Kalaupun kaya, pada akhirnya jatuh miskin. Nah, ini banyak terjadi. Orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk dunia, ya senangnya hanya setahun 2 tahun, kemudian setelah itu bangkrut. Setelah itu di akhir hidupnya tidak memiliki apa-apa. Maka itu perkara yang sangat penting bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita pertolongannya untuk bisa beribadah kepadanya, untuk bisa mengingatnya, maka ini merupakan satu nikmat yang sangat besar. Jangan sampai nikmat ini hilang hanya karena sesuatu yang hina, yaitu dunia. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Tafsir As-Sa'di. Dan pada pertemuan sebelumnya kita baru mengambil faidah ayat ya di dalam surat Asy-Syams wa duhaha, dan insyaallah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan membacakan perkataan Al-Imam As-Sa'di yang berkaitan dengan tafsir surat Asy-Syams wa duhaha. Qala al-muallif, berkata al-muallif, ya wasyamsi wa duhaha, ay wasyams, demi masa, wa duhaha, dan juga demi waktu duha. Ini waktu pagi. Berkata al-Imam As-Sa'di, aqsamu ta'ala bihadhil ayat al-'azimah ala nafsil muflihah wa ghairiha min nufusil fajirah. Faqala wasyamsi wa duhaha ay nuruha wa naf'uha as-sadiru minha. Masyaallah. Disebutkan oleh Imam As-Sa'di, ayat yang pertama di dalam surat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan wasyamsi wa duhaha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan demi matahari dan waktu pagi, ay aqsamu ta'ala. Kata Imam As-Sa'di bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah bihadzil ayatil 'azimah, dengan ini apa? Al-ayat al-'azimah, ay tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Asy-Syams. Ya, karena yang menciptakan matahari itu siapa? Allah. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan matahari, Allah yang menciptakan bulan. Allah khaliqu kulli syai'. Ya, sebagaimana kita mengetahuinya dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini Allah Subhanahu wa taala, segala puji baginya, Rabb alam
semesta. Berarti maknanya apa? Allah khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini Allah bersumpah dengan nama makhluknya. Maka jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya, maka surat ini atau apa yang terkandung di dalamnya adalah suatu hal yang sangat muhimmah yang hendaknya kita untuk perhatian. Ya, perhatian terhadap surat-surat yang dimana di dalamnya ini apa? Disebutkan sumpah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Ay aqsamu ta'ala bihadhil ayatil 'azimah. Allah bersumpah dengan apa? Tanda-tanda kebesarannya itu apa? Makhluknya. Ini asyams. Ya, begitu juga apa? 'Alan nafsil muflihah. Atas ya jiwa-jiwa yang muflihah. Ini apa? Orang-orang yang beruntung. Wa ghairiha. Begitu juga apa? Yang selainnya. Min nufusil fajirah. Begitu juga dari orang-orang yang fajir, orang-orang yang selalu berbuat kejelekan. Ya, ini maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ayat ini ya dari apa? Dari ya untuk hamba-hambanya, baik hamba-hambanya yang dia adalah orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang apa? Orang-orang yang fajir. Maknanya orang-orang beruntung ini siapa? Orang-orang yang beriman. Ya, karena memang hamba Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, orang-orang yang senantiasa menzalimi dirinya sendiri, orang-orang yang selalu berbuat kejelekan. Dan yang kedua adalah apa? Orang-orang yang pertengahan. Orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, menjalankan yang wajib. Dan ada orang-orang yang menambahkan dari yang wajib itu dengan perkara-perkara yang sunnah atau amalan yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faminhum" ya, dan ada dari mereka, ini min ibadina, dari hamba-hamba kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mereka apa? Zalimu li anfusihim, suka menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasidun, ada di antara mereka yang pertengahan. Wa minhum sabiqun lil khairat. Itu apa? Mereka senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan ini hamba Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya Asy-Syams ya, yang merupakan salah satu dari tanda kebesaran Allah ya, terhadap siapa? Orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang apa? Orang-orang yang fajir, orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay wasyamsi wa duhaha, demi matahari, wa duhaha ay duhaha ay nuruha wa naf'uha as-sadiru minha. Ini yang dimana syams ini punya sifat apa? Memberikan cahaya. Maka dari itu maknanya disebutkan oleh Imam As-Sa'di ay nuruha, yang dimana cahayanya, wa naf'uha, begitu juga apa? Begitu juga manfaatnya, as-sadiru minha. Ini apa? Yang memancar darinya. Masya Allah ya, karena kita tahu yang namanya matahari itu cahayanya itu memberikan manfaat bagi siapa saja yang hidup di dunia, terpancar. Ya, orang yang sakit pasti dokter nyuruhnya apa? Berjemur di matahari. Tumbuh-tumbuhan kalau mau tumbuh harus kena matahari. Allah jadikan matahari ini sebagai ya salah satu dari makhluknya yang bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang hidup di dunia. Wal qamari idza talaha, begitu juga apa? Wal qamari idza talaha, dan demi al qamar, bulan, idza talaha ya, apabila apa? Mengikutinya, ay tabi'aha fil manazili wan nur. Ini disebutkan oleh Imam As-Sa'di, maknanya apa? Talaha, yakni yang mengikutinya, jika mengikutinya, ya ini apa? Tabi'aha, mengikuti fil manazil, di dalam peredaran. Ini peredaran bumi, ya. Itu apa? Mengikuti, kalau misalkan matahari muncul, maka bulan tidak muncul. Ya. Terus seperti itu, tidak pernah berubah. Ya. Begitu juga apa? Wan nur, juga mengikuti di dalam apa? Cahaya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya apa? Bulan ini memantulkan cahaya dari matahari. Ya, kalau dulu kita belajar ilmu pengetahuan, yang namanya bulan itu apa? Beda dengan bintang. Ya, beda dengan matahari. Kalau matahari memiliki apa? Cahaya sendiri sama dengan bintang. Tetapi kalau bulan apa? Hanya memantulkan cahaya dari matahari. Ya, ini mengikuti matahari. Wan nahari idza jallaha. Begitu juga wan nahar idza jallaha. Ini dan juga demi apa? Demi waktu siang, idza jallaha, ya tatkala apa? Menampakkannya.
Sebutkan oleh Imam As-Sa'di, wan nahari idza jallaha ay jalla ma'ala wajhil ard wa awdahahu. Ini apa? Menampakkan apa-apa yang ada di muka bumi ini dan meneranginya. Ya, ini apa? Ini sifatnya siang. Wal laili idza yaghshaha. Begitu juga disebutkan dalam firman Allah ayat yang keempat, wal lail, dan demi malam idza yaghshaha, apabila telah menutupinya. Ay yaghsha wajhal ard fayakunu ma 'alaiha mudhlaman. Ini malam datang dan sifatnya apa? Gelap. Ya, kenapa? Karena tertutup cahaya matahari padanya. Ya, sehingga pada malam hari apa? Tidak tampak sesuatu apapun di muka bumi. Ya, fata'aqaba adh-dhulmatu wadh-dhiya'u wasyamsu wal qamar. Maka senantiasa mengiringi kegelapan, begitu juga dhiya, ya cahaya, wasyamsu wal qamar, matahari dan juga apa? Dan juga bulan, ala hadzal alam. Ya, di alam semesta ini, bintidhami wattiqan wa qiyamin limasalihil ibad. Itu apa? Teratur. Ya, nggak pernah terlambat. Siang, ya begitu juga malam, begitu juga matahari dan bulan, yang itu senantiasa apa? Senantiasa datang secara bergantian. Ya, nggak ada ya bulan dan matahari muncul secara bersamaan. Tidak. Ya, termasuk hamba Allah yang berada dalam satu tempat fis sama, di langit, tetapi nggak pernah bertemu. Kalau sudah ada bulan, pasti tidak ada matahari. Kalau ada matahari, pasti tidak ada bulan. Ya. Wa qiyamin limasalihil ibad, yang dimana memberikan ya manfaat untuk apa? Untuk hamba-hamba Allah. Akbaru dalil ala anna Allah bikulli syai'in alim. Ini menunjukkan dalil ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu Allah adalah zat yang maha mengetahui. Maknanya apa? Ilmu Allah wasi', ya muhit ala kulli syai'in. Ilmu Allah itu luas, mencakup atas segala sesuatu. Ya, Allah telah menciptakan matahari, bulan, bahkan Allah juga apa? Menjadikan mereka tetap pada peredarannya. Ya, kenapa? Karena ilmunya Allah luas. Allah tahu kalau misalkan matahari dan bulan jadi satu, maka bumi akan binasa. Ini akan memberikan kemudaratan bagi orang-orang yang ada di muka bumi. Ya, kalau matahari ya kemudian tidak ada bulan, tidak ada malam, hanya ada siang, maka apa? Maka ini akan memberikan kemudaratan bagi orang yang hidup di dunia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ilmu, ini ilmunya Allah, pengetahuan Allah itu muhit, luas, mencakup segala sesuatu. Wa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu apa? Allah yang menetapkan ya pergantian siang dan malam, ya matahari dan bulan, ya berjalannya ya awan, kemudian diturunkannya hujan di satu tempat, diberhentikan di tempat yang lainnya, ditahan untuk tidak turun hujan di tempat yang lainnya. Ya, ini nggak akan mungkin terjadi kecuali di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu al-ma'budu wahdah alladhi kullu ma'budin siwahu fa batin. Ya, maka dari itu apa-apa yang kita ketahui tentang apa yang dikabarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya asyams wal qamar, begitu juga al-lail wan nahar. Ya, ini adalah apa? Sesuatu yang annahul ma'budu wahdah. Ini apa? Menyebabkan, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ya, mustahiqun lil ibadah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan langit, Allah menciptakan matahari, bulan, Allah yang mengatur alam semesta, pergantian antara siang dan malam, yang dimana itu semua memberikan kemanfaat. Allah Subhanahu wa taala ya mengaturnya untuk apa? Kemaslahatan kita sebagai Bani Adam, sebagai hambanya yang hidup di dunia. Maka dari itu wa annahul ma'budu wahdah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang patut untuk diibadahi semata. Enggak boleh ada alladzi kullu ma'budin siwahu fa batil. Kalau ada yang diibadahi selain daripada dirinya, maka ini akan apa? Batil, tertolak. Ya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-62, begitu juga dalam surat Luqman ayat yang ke-30. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Yang demikian itu karena dialah Allah yang hak,
Adapun orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, al-batil, maka dia tertolak. Ya, maka dari itu wa annahul ma'budu wahda alladzi kullu ma'budin siwahu fa batil. Ya, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan matahari dan bulan, Allah yang mengatur ya pagi dan malam ya untuk kita, maka dialah Allah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Was-sama'i wa ma banaha, begitu juga langit, wa ma banaha, dan apa-apa yang menjadi ya bangunannya. Was-sama'i wa ma banaha disebutkan oleh Imam As-Sa'di ayyahtamilu annama mausulah. Ini apa? Kalimat ma, pada kalimat wa ma banaha disebutkan oleh sebagian ulama ay makna ma di situ adalah ma mausulah. Ya, jadi ma itu banyak artinya, ada ma masdariyah, ada ma nafi, ya ada ma mausulu, ma mausulah. Ya. Dan ma di sini dimaksudkan yahtamilu annama ay ma mausulah. Ya, fayakun, maka menjadilah al-iqsamu bis sama wa baniha alladhi huwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Maka jadilah maknanya adalah apa? Allah bersumpah dengan langit. Jadi langit saja. Ya. Wa ma banaha ay yuqsad biha, yang dimaksud dengannya yaitu apa? Ay wa baniha, itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa? Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan langit dan juga dengan dirinya. Was-sama'i wa ma banaha, itu apa? Dan demi langit, dan apa? Zat yang telah menciptakannya, zat yang telah mengaturnya, zat yang telah membinanya. Ini kalau ma-nya diartikan sebagai ma al-mausulah. Tetapi disebutkan oleh Imam As-Sa'di wa yahtamilu annaha masdariyah. Kalau misalkan ma di situ ya diartikan sebagai ma al-masdariyah, fayakunul iqsamu bis sama wa bunyaniha, maka sumpah yang dimaksud di situ adalah untuk as-sama, untuk langit, begitu juga apa-apa yang menjadi bangunannya. Apa contohnya? Langit, ada bintang, ada awan, ada bulan, ada matahari. Ya, kalau ma di situ diartikan sebagai ma ya masdariyah. Ya, maka apa? Demi langit dan demi apa-apa yang ada padanya. Ya, minan nujum, bintang, au al-kawakib wal qamar wasyams. Ya, begitu juga apa? Ya, begitu juga ya demi apa? Demi awan ataupun yang semisalnya. Alladhi huwa ghayatun ma yaqdiru minal ihkam wal itqan wal ihsan. Yang dimana ya ini berlaku umum ma yaqdiru, dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dari hukum-hukum, wal itqan wal ihsan, dan juga kebaikan. Ya. Wal ardi wa ma tuhaha, dan juga demi apa? Demi bumi ya, wa ma tuhaha, dan juga hamparannya. Ya. Ay wa was'uha, ay madduha wa was'uha. Ini apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ya bersumpah dengan nama makhluknya al-ard, bumi tempat kita berpijak, wa ma tuhaha, dan juga hamparan. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bumi ini sebagai hamparan, sehingga kita ketika berjalan di muka bumi ini tidak terjatuh. Allah jadikan sebagai hamparan, ay madduha wa was'uha. Yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di ay madduha wa was'uha. Ya, ini apa? Mulai dari luasnya ya, fatumkinul khalqu hina idin minal intifa'i biha bijami'i wujuhil intifa'. Ya, sehingga dengannya apa? Ya, ini sehingga dengannya yang namanya kita sebagai Bani Adam atau hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ya, itu bisa apa? Ya, bisa untuk mengambil manfaat padanya dengan segala jenis manfaat. Ya. Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan mudah bagi kita ya untuk melakukan aktivitas menanam atau yang semisalnya, kita bisa mengambil manfaat dari sana. Ya, Allah jadikan bumi ini sebagai apa? Tempat yang luas dan juga tempatnya apa? Tempat yang panjang. Aimadduha wa was'uha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-7 juga disebutkan dalam firman Allah, wan nafs. Ya, dan juga apa? Dan juga jiwa. Ya, wama sawaha, dan juga apa? Sawaha ay apa? Ya, susunannya. Ini apa? Penyempurnaan dalam ciptaannya. Ya, wa nafsin wa ma sawaha yahtamilu anal murad. Yang diinginkan dengannya adalah apa? Ay nafsu sairil makhluqatil
yani haywaniyah kama ya yu'idu hadzal umum ya wa yahtamilu anna al-murada bil iqsam bin nafs, ini bin nafsil insan al mukallaf atau mukallif bidalil ma ya'ti ba'dahu. Ini disebutkan oleh Imam Az-Sa'di, yang dimaksudkan dengan nafs di sini ya ini mencakup seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, begitu juga apa? Haywan. Kama yu'idu hadzal umum. Ya ini dikuatkan dengan apa? Dengan keumuman dari lafadznya, yaitu apa? Lafadz nafsun datang dalam bentuk apa? Nakirah. Ya ini alamatuhu bitanwin. Ini tandanya dengan tanwin, nafs. Ini makna nafs, ini segala sesuatu ciptaan Allah yang di dalamnya terdapat apa? Terdapat nafs. Ya ini apa? Minal hayawanat, itu apa? Hewan-hewan, termasuk dalamnya apa? Kita, Bani Adam, begitu juga jin, ya begitu juga tumbuhan, ya. Tetapi juga disebutkan oleh Imam As-Sa'di, wa yahtamilu anna al-murada bil iqsami bi nafsil insan al-mukallaf bidalili ma ya'ti ba'da. Juga termasuk di dalamnya makna daripada nafs di situ, wa nafsi wa masawwaha, ya, dan demi apa? Jiwa dan juga penyempurnaan dalam penciptaannya. Yaitu apa? Termasuk ya yang dimaksud di situ ya ini secara khusus adalah apa? Manusia. Ya. Yang dimaksud dengan manusia ini apa? Yang dibebani syariat. Ya, al-insan. Ya, ini apa? Yang dibebani oleh syariat kita sebagai Bani Adam. Ya, begitu juga apa? Jin. Ya, karena yang dari hamba Allah yang dibebani syariat itu ada siapa saja? Manusia, Bani Adam, dan juga apa? Kelompok jin. Ya. Kemudian disebutkan oleh Imam As-Sa'di, ai bidalili ma ya'ti ba'dah, yakni dalilnya nanti akan datang setelahnya. Wa ala kullin, ya, maka oleh karena itu fannaus, ya kenapa disebut juga maknanya an-nafs di situ adalah kita manusia. Wa ala kullin fannafsu ayatun kabiratun min ayatil lati haqiqah bil iqsami biha, karena yang namanya manusia ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah yang lebih pantas untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Ya kenapa? Ya karena kita sebagai Bani Adam, Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita apa? Penglihatan. Allah jadikan kepada kita pikiran. Allah jadikan pada kita hati. Ya, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada kita ilmu. Sehingga kita manusia meskipun nggak punya sayap tapi bisa terbang. Ya. Meskipun nggak tinggi tapi bisa apa? Membangun bangunan yang tinggi. Allah jadikan kita sebagai apa? Sebagai hambanya yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Maka Allah bersumpah dengan nama Bani Adam, dengan nama manusia. Sebutkan oleh Imam As-Sa'di, fa innaha fi ghayah al-latfu wal khiffah. Ya. Fa innaha yang disebutkan dengan manusia di sini ya secara umum adalah apa? Karena dia memiliki al-lafu, kelembutan, wal khifah, ya. Wasari'atu tanaqqul wal harakah. Ini apa? Cepatnya berbolak-balik. Allah jadikan hati di dalamnya sehingga hati itu cepat sekali berbolak-balik, wa taghyir, berubah, wa ta'athur. Ya, begitu juga apa? Ya, berpindah atau berbolak-balik, wal infialat nafsiyah, ya, dan juga apa? Dan juga cepat mudah terpengaruh, ya, alham dengan kegelisahan, wal iradah, keinginan, wal qasd, dan juga tujuan, wal hab, dan rasa cinta, wal bughd. Wa hiya allati laulaha lakana al badan, ya, mujarradun, ya, timthalu la faidata fi, yang dimana kalau misalkan badan itu tidak ada atau jasad itu tidak ada yang namanya hati, ya maka apa? Maka itu seperti apa? Seperti patung, tidak ada faidah. Kalau nggak ada nafas, nggak ada hati, ya nggak ada roh di dalam jasadnya apa? Maka dia tidak berguna. Ya, maka dari itu apa? Disebutkan oleh Imam Sa'di makna an-nafs wa nafsi. Ya wa masawwaha itu apa? Dan demi jiwa, yaitu roh yang ada di dalam jasad itu kita Bani Adam. Ya wa masawwaha, dan penyempurnaannya Allah ciptakan ada mata, ada telinga, ada tangan untuk kita. Ya.
Kemudian disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang pada ayat yang ke-9, ya qad aflaha man zakkaha. Ya, disebutkan dalam ayat yang ke-8, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menunjuki, mengilhamkan dua jalan, jalan kefajiran dan jalan ketakwaan. Dan ini merupakan apa? Ini merupakan isi daripada apa? Ya, daripada sumpah-sumpah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya. Isinya apa? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan jalan kejelekan dan juga jalan ketakwaan. Ya, qad aflaha man zakaha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh beruntung orang yang zakaha. Ini orang yang membersihkannya. Apa maknanya? Ay qad aflaha man zakaha ay tahara nafsahu min adh-dhunub, ya, wa naqaha min al-uyub, ya, wa raqaha bi ta'atillah wa 'allaha bil 'ilmin nafi' wal 'amali salih. Ini apa? Qad aflaha man zakkaha, ini berarti siapa? Orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala ilhamkan untuk dirinya jalan, ya, di dalam menghadapi setiap permasalahan-permasalahan, melewati ujian. Kalau dia apa? Dia termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan jalan dan mengikuti jalan ketakwaan, maka mereka inilah orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang membersihkannya. Ini zakah. Apa maknanya? Sebutkan oleh Imam As-Sa'di, ay tahara nafsah. Orang-orang yang membersihkan jiwanya minadz dzunub, dari yang namanya dosa. Ya, kenapa? Karena memang dosa ini adalah sesuatu yang bisa apa? Menjadikan hati menjadi kotor. Jiwa menjadi kotor. Orang yang berdosa pasti jiwanya kotor. Ya, sebagaimana Nabi SAW menerangkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ya, innal abda idza akhta'a khati'ah, seorang hamba kalau dia terjatuh ke dalam kesalahan, berarti maknanya Pak, dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, nukitat qalbuhu nuktatas sauda, akan ditorehkan satu titik hitam di dalam apa? Hatinya, kotoran, titik hitam. Ya, fa idza naza'a wastaghfara wa tab, kalau dia tinggalkan, dia istighfar, dia bertobat kepada Allah, sukila qalbu, hatinya dibersihkan kembali. Ya, fa in zadat, ya, fa in ada fazida, kalau misalkan dia mengulangi perbuatan dosanya, terus ditambahkan titik hitam tersebut, ya, hatta ta'luwa. Ini sampai apa? Titik hitam tersebut ta'luwa qalbah, menutupi hatinya. Kenapa? Karena yang namanya adz-dzunub, dosa, kejelekan, itu yang mengotori jiwa seseorang. Ya, dan cara membersihkan kotoran tersebut adalah dengan apa? Dengan meninggalkan kemaksiatan itu, istighfar, dan juga bertobat kepada Allah. Yang bersama dengan itu apa? Dia mengikuti kejelekan dengan kebaikan. Bagaimana sebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Yang namanya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan. Berarti orang yang bermaksiat, orang yang berdosa, ikuti, ya, dosanya tersebut dengan apa? Kebaikan, tutupi. Ya, karena kita Bani Adam, kita sebagai manusia nggak akan pernah lepas dari yang namanya dosa. Rasulullah SAW menerangkan dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kullu bani Adam khata, setiap bani Adam itu pasti terjatuh ke dalam kesalahan, wa khairul khata'in at-tawwabin, dan sebaik-baiknya orang yang terjatuh ke dalam kesalahan adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah. Ya, maka dari itu apa? Ketika seseorang dia terjatuh ke dalam kesalahan atau dosa, ya, maka jangan sampai dia malah justru menceburkan dirinya di dalam kemaksiatan lagi yang lebih besar. Tetapi apa? Kembali kepada Allah. Ya, maka dari itu kata Imam As-Sa'di, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkah. Ini apa? Sungguh beruntung orang-orang yang man zakkaha, yang membersihkan jiwanya. Itu apa? Membersihkan jiwanya dari segala dosa. Itu maknanya apa? Orang yang bertakwa. Ittaqu ma harima alaih. Orang yang menjaga dirinya untuk tidak terjatuh ke dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Wa naqaha minal uyub, dan membersihkan dirinya dari yang namanya uyub, kehinaan. Karena orang yang berbuat dosa pasti hina di dunia, hina juga di akhirat. Hina di dunia, karena semua orang fitrahnya itu suka dengan orang yang apa? Yang baik. Ya, fitrahnya manusia itu pasti suka kalau dia berteman dengan apa? Dengan orang yang baik.
dengan orang yang bertakwa, orang yang soleh. Ada di sini yang senangnya temenan sama ya perampok atau tukang begal, pezina? Nggak ada. Karena fitrahnya manusia, meskipun dia adalah apa? Orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, senangnya sama orang yang apa? Orang yang baik, ya. Bahkan orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, kalau datang minta, Ustaz tolong cariin wanita yang solehah, hafal Quran, bacaannya bagus. Ditanya sama Ustaznya, kamu hafal Quran? Enggak. Ya, sholatmu gimana? Ya saya nggak pernah sholat. Gitu mau cari wanita yang solehah. Itu kebiasaan. Karena fitrahnya manusia seperti itu. Ya. Fitrahnya manusia seperti itu. Maka dari itu apa? Ketika seseorang dia melakukan kemaksiatan, maka dia telah menghinakan dirinya sendiri di dunia. Orang pasti nggak suka sama dia. Ya. Begitu juga apa? Fidaril akhirah. Orang-orang yang fajir, orang-orang yang kafir, ya, ketika malaikat maut duduk sebagaimana dalam hadisnya Al-Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i. Ketika malaikat maut duduk di samping kepalanya, ya, kemudian apa? Kemudian diperintahkan rohnya keluar, dicabut rohnya oleh malaikat maut. Ya, kalau dia adalah orang yang fajir, orang yang selalu berbuat kejelekan, atau orang yang kafir, orang yang menghinakan dirinya sendiri ketika hidup di dunia, orang yang melakukan dosa, maka apa? Maka malaikat-malaikat yang ada fis sama, begitu juga malaikat-malaikat yang ada di antara langit dan bumi, yal'anuhu. Itu apa? Melaknatnya. Ketika diangkat fayas'aduna biha, ya, ila sama, diangkat ke langit, maka setiap malaikat-malaikat yang ada di antara langit dan bumi, ya, qalu, mereka mengatakan, ayatuhan nafsul khabithah, aduh siapa ini jiwa yang buruk jelek ini, dihinakan. Karena itulah, ya, dosa itu menyebabkan seseorang terhina di dunia dan juga di akhirat. Ya, disebutkan oleh Imam As-Sa'di, ya, wariqaha bi ta'atillah. Ya, ini apa? Orang-orang yang senantiasa mengambil jalan ketakwaan, mereka adalah orang yang beruntung, orang yang mensucikan dirinya, karena mensucikan dirinya dari segala aib, waraqaha bi ta'atillah, dan mengangkat derajatnya dengan ketaatannya kepada Allah, wa'allaha, ya, dia mengangkat, ya, derajatnya, meninggikan dirinya derajatnya bil ilm, dengan ilmu an-nafi' yang bermanfaat. Maksudnya apa? Ilmu yang berkaitan dengan syariat, ya, Alkitab wa sunnah. Ya, begitu juga apa? Wal amali saleh, begitu juga apa? Mengangkat derajatnya dengan amalan saleh. Ya, Imam Sa'di apa? Ini cara seseorang kalau dia mau mengangkat derajatnya di dunia ataupun di akhirat. Caranya apa? Caranya duduk bermajelis ilmu, belajar, kemudian apa? Beramal. Ya, ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Al-Mujadilah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Ya, mau apapun backgroundnya, dulunya penjahat, pembunuh, ataupun penjudi, pemabuk, ya, kalau misalkan dia mengikuti jalan ketakwaan, kemudian apa? Kemudian dia datang duduk bermajelis ilmu, bertaubat kepada Allah, ya, dia ganti amalan yang dulu bermaksiat menjadi apa? Amalan ketakwaan. Kira-kira diangkat nggak derajatnya oleh manusia? Diangkat. Tanpa perlu dia katakan saya sudah tobat, saya sudah jadi, tanpa perlu. Orang lihat langsung senang sama dia. Ya, itu di dunia, terlebih lagi di akhirat. Maka dari itu seseorang kalau ingin terangkat derajatnya, maka hendaknya apa? Belajar agama, kemudian menjadi orang yang bertakwa. Ya, baru Allah akan mengangkat derajatnya. Kalau nggak percaya, contoh, ya, orang kerja cari dunia, ya, kaya, ya, ada orang yang lebih kaya. Orang yang mengejar jabatan, ya, dapat kekuasaan, ada orang yang lebih berkuasa. Tapi seseorang dia belajar ngafal Quran, datang ke masjid, mau dia dokter, mau dia polisi, mau dia insinyur, bahkan mungkin presiden, sholatnya di mana? Di belakang orang yang berilmu. Pasti sholatnya di belakang orang berilmu. Ya, pasti yang dimuliakan adalah siapa? Ahlul ilm. Karena ini memang janji Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mau ingin derajatnya naik di dunia dan di akhirat, maka apa? Maka hendaknya dia duduk bermajelis
ilmu sampai menjadi seorang yang paham dengan agama, kemudian dia amalkan ilmunya tersebut. Masya Allah. Ini qad aflaha man zakkaha, ini orang-orang yang bertakwa. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang dassaha, orang-orang yang mengotorinya. Siapa itu? Ai akhfa nafsah al-karimah allati laysat haqiqatun biqam'iha wa ikhfa'uha bitadnas ya biradha'il ya wadanu minal uyubi wal iqtirafi lidhunub wa taraka ma yukammiluha wa yanmiha. Ya, disebutkan oleh Imam As-Sa'di, yakni orang-orang yang merugi, yaitu orang yang mengotori dirinya adalah apa? Orang yang akhfa, itu apa? Orang yang dia menutupi dirinya yang mulia, allati laysat haqiqah. Yang dimaksud di sini bukan apa? Bukan menutupi dirinya secara hakikat, tetapi apa? Menjadikan dirinya itu apa? Tenggelam, tertutup. Dari apa? Dari kemuliaan. Ya, berarti maknanya apa? Orang yang bermaksiat, orang yang mengotori dirinya sendiri. Ya. Yang dimana apa? Ya, dia adalah orang-orang yang senantiasa membiarkan dirinya berada di dalam kehinaan dan juga senantiasa membiarkan dirinya berada di dalam dosa. Ya. Wa taraka may yukammiluha wa yanmiha, dan meninggalkan apa-apa yang bisa mengangkat derajatnya. Berarti apa? Menuntut ilmu dan juga beramal saleh. Ya, ditinggalkan itu. Ya. Wasti'malu ma yashinuha wa yudassiha, bahkan dia malah justru melakukan hal-hal yang malah memperburuk keadaannya dan juga merusak jiwanya. Itu apa? Kemaksiatan. Ya. Membuat dirinya apa? Membuat dirinya malah justru semakin buruk dan semakin rusak. Tafadhol. Adzan dulu ya. Baik. Kita lanjutkan sedikit sampai selesai pembacaan dalam tafsir As-Sa'di ini. Setelah beliau menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ke-10, wa qad khaba man dassaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzdzabati, yani afan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzdzabat Tsamud bi taghwaha. Yani kadzdzabat Tsamud, yani kaum Tsamud, mereka mendustai bi taghwaha, dengan melampaui batas. Yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di, ay kadzdzabat Tsamud bi taghwaha ay bisababi tughyaniha wa tarfa'uha 'anil haqq wa 'atuha 'ala Rasulillah sallallahu alaihi Rasulullah alaihi salam. Ini Rasul di sini siapa? Yaitu Saleh. Ya, yang diutus ke tengah-tengah kaum Tsamud. Ya, di mana ketika diutus Tsamud kepada kaum Tsamud, Saleh, ya malah mereka melampaui batas. Ya, tidak mau mengikuti Rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka. Karena sebab apa? Ya, karena sebab mereka itu tarfa'uha. Ini apa? Karena sebab mereka sombong. Itu apa? Karena sebab mereka ya tidak mau mengikuti Saleh. Karena apa? Karena sebab sombong. Ya. Itu apa? Batalul haq wa ghamtun nas. Ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-kibru batalul haq wa ghamtun nas. Ay menolak kebenaran dan mencela manusia, dan inilah yang dilakukan oleh kaum Tsamud. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita, jangan sampai seseorang ya mengikuti sifatnya iblis, mengikuti sifatnya orang-orang jahiliyah, yaitu apa? Al-kibru, sombong. Ya, sebagaimana juga orang-orang jahiliyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan dalam surat As-Saffat ya, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam surat As-Saffat ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika bi an, disebutkan dalam surat As-Saffat ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka ketika dikatakan kepada mereka kalimat la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong. Ya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan ilah-ilah kami ini untuk seorang penyair yang gila? Ini yang mereka katakan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga iblis. Ya, ketika Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma mana'aka alla tasjuda idh umirtu?" Apa yang menahan engkau untuk sujud kepada Adam padahal aku sendiri yang memerintahkanmu? Apa kata iblis? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan aku ciptakan Adam dari apa?
dari tanah. Sehingga akhirnya apa? Dia tidak taat terhadap perintah Allah. Karena sebab apa? Karena sebab sombong. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34 disebutkan, wa idz qulna lil malaika usjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ini ketika kami perintahkan kepada malaikat sujud kepada Adam, sujud semua malaikat. Ketika diperintahkan pada bangsa jin, itu iblis nggak mau sujud, aba wastakbar. Dia sombong. Ini bahaya daripada kesombongan. Kesombongan inilah yang akan menutup seseorang dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu apa? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang kaum yang terdahulu. Kaum yang diazab. Siapa apa? Kaum Tsamud. Dia diazab karena sebab kesombongan. Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Yani mendustai siapa? Mendustai perintah Allah, mendustai Rasulnya Saleh ya alaihi salam, ya dengan apa? Dengan melampaui batas. Ya disebutkan ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, idzim ba'atsa ashqaha. Ini ketika apa? Ketika muncul orang yang paling celaka, bangkit. Ini apa? Ashqal ya qabilah wa huwa ya Qadar bin Salif. Ini orang yang bernama Qadar bin Salif. Ini apa? Orang yang membunuh onta yang menjadi apa? Tanda kebesaran Allah, dibunuh, disembelih. Padahal Nabi Saleh alaihissalam telah apa? Memperingatkan, jangan apa? Jangan disembelih. Ya, tetapi apa? Ketika ada seorang kahin, seorang dukun wanita yang melakukan sayembara, siapa yang berani untuk apa? Membunuh onta tersebut, maka akan aku nikahkan dengan anakku. Ya, maka apa? Maka diperintahkanlah ya, atau diserulah siapa yang berani untuk membunuhnya. Di aqriha. Ya, karena sebab apa? Menyembeli. Hina ittafaqu ala dzalik. Ketika mereka kaum Tsamud itu bersepakat untuk nyari siapa nih yang ditugasi untuk menyembeli, siapa yang berani. Ya. Wa amaruhu ya fa atamara lahum. Ya, maka diperintahkan salah seorang dan itu adalah Qadar bin Salif. Kemudian dia melakukan yang membunuh. Faqala lahum Rasulullah. Maka berkatalah Rasul mereka itu Salih alaihi salam. Ini muhadziran. Ini apa? Memberikan peringatan kepada kaum Tsamud setelah apa? Mereka membunuh onta tersebut. Ya, di mana apa? Telah diberikan peringatan. Bahkan apa? Peringatan itu adalah naqatallahi wa suqiyaha. Jangan kalian mengganggu onta Allah. Begitu juga apa? Wa suqiyaha, dan tempat minumnya. Kenapa? Karena di dalam kisah ini ya, onta yang diminta oleh kaum Tsamud atau sesuatu yang diminta oleh kaum Tsamud sebagai mukjizatnya ya Nabi Saleh alaihissalam agar mereka beriman kepada apa yang diseru oleh Nabi Saleh, yaitu beriman kepada Allah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Onta. Ya. Kemudian apa? Jangan ada yang minum di tempat minum onta itu minum selagi onta itu minum. Kalau ontanya tidak minum maka tidak mengapa. Nah, ini peringatan naqatallahi wa suqiyaha ya. Ay ihdhiru aqrana qatillahi allati ja'alaha lakum ayatun 'azimah. Ini apa? Mereka Saleh memberikan peringatan untuk jangan menyembelih ontanya Allah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk mereka sebagai apa? Sebagai ya ayatan 'azimah. Ini sebagai ayat yang tanda-tanda kebesaran Allah. Wala taqabalu ni'matallah 'alaikum ya bisaqi labaniha an taqiruha. Ini apa? Jangan kalian membalas nikmat Allah yang kalian bisa untuk memerah apa? Susunya. Ya, susu onta tersebut. Ya. Jangan sampai apa? Jangan sampai kalian membalas nikmat Allah tersebut yang Allah berikan kepada kalian dengan cara apa? Ya, dengan cara taqiruha, dengan cara apa? Dengan cara yang menyembelih onta tersebut. Berarti ini maknanya apa? Kufur. Allah sudah berikan nikmat. Allah berikan tanda kebesarannya untuk mereka bisa percaya dengan Allah. Ya, kemudian apa? Kemudian Allah bolehkan mereka untuk memerah susunya, nikmat sebagai mereka minum. Tetapi mereka malah justru apa? Kufur kepada Allah, durhaka kepada Allah, membalasnya dengan kejelekan, yaitu apa? Tidak mengikuti perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Fakadzabu nabiyahum salihan. Maka mereka mendustai nabi mereka, mengingkari nabi mereka Saleh. Fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzanbihim. Maka mereka pun menyembelih onta tersebut, maka fadamdama alaihim, Allah memberikan kepada mereka azab balasan ya bidzanbihim, karena sebab apa? Dosa-dosa mereka.
Ya, damara alaihim wa ammahum biaqabihi. Allah Subhanahu wa taala berikan azab atas mereka, wa ammahum, dan Allah jadikan azab itu apa? Berlaku untuk semua kaum Tsamud. Masyaallah. Ya, maka ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Kalau terjadi kemungkaran, ya, di tengah-tengah kita jangan dibiarkan. Terutama kalau kemungkaran itu yang berkaitan dengan apa? Dengan hak Allah. Yaitu apa? Ya, kemungkaran itu berupa kesyirikan. Ya, jangan kemudian kita diam, toleransi, biarin aja lah dia yang melakukan, yang penting saya sama keluarga saya tidak. Jangan. Kenapa? Karena ketika kemungkaran itu muncul, kemudian Allah memberikan iqab, balasan terhadap kemungkaran itu, maka apa? Azab yang akan turun itu berlaku untuk seluruh negeri tersebut. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ittaqu fitnah. Berhati-hati kalian dari yang namanya fitnah. Itu apa? Musibah. Ya, bala. Yang di mana, Pak? La tusibanna, tidak turun ya kepada orang-orang yang apa? Yang zalamu minkum khasatan. Orang-orang yang melakukan kezaliman di antara kalian secara khusus. Berarti maknanya apa? Ini akan kena pada seluruh negeri sebagaimana kaum Tsamud. Ya, satu orang yang membunuh, ya kemudian apa? Adabnya kena pada seluruhnya. Ya. Wa arsala alaihim sayhah min fawqihim wa rajfah min tahtihim. Allah Subhanahu wa taala jadikan suara yang menggelegar berada di atas mereka, warijfah, dan gempa bumi, goncangan pada bawahnya, wasbahu yathimina ala rukabihim, dan kemudian pada apa? Ini pada pagi harinya mereka duduk dengan apa? Dengan rukbah, ini dengan lutut-lutut mereka. Ya la tajidu minhum da'iyan wala mujiban, tidak terdengar di antara mereka orang-orang yang menyeru atau orang-orang yang menjawab panggilan. Itu apa? Mati satu kampung, yaitu satu negeri. Ya, fasawwaha alaihim ay sawwa bainahum bil uqubah. Allah fasawwaha, ini Allah jadikan rata iqabnya, ini musibah yang menimpa kaum Tsamud, wala yakhafu uqbaha ay tabi'ataha. Ini Allah Subhanahu wa taala ya tidak takut terhadap akibat yang terjadi. Kenapa? Ini ketika hambanya Allah Subhanahu wa taala berikan azab binasa semua, ya Allah nggak peduli. Dalam artian nggak peduli apa? Itu nggak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah apa? Allah nggak takut ya kalau Allah memberikan azab kepada hambanya. Masya Allah. Dan ayat ini, surat ini menerangkan kepada kita tentang pentingnya kita untuk apa? Untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah, karena ini merupakan bagian daripada rasa syukur. Allah bersumpah dengan nama makhluk-makhluknya, yang dimana makhluk-makhluk Allah itu adalah makhluk-makhluk yang sangat bermanfaat untuk kita. Kemudian apa? Allah akan menguji kita, Allah akan berikan kepada kita dua jalan ya untuk melewati ujian itu, jalan kebaikan atau kejelekan. Orang yang bersyukur akan mengikuti jalan kebaikan, orang yang tidak bersyukur dia akan mencari jalan kejelekan. Dan Allah kemudian apa? Memberikan kepada kita contoh satu kaum yang tidak bersyukur kepada Allah, satu kaum yang durhaka kepada Allah. Allah telah berikan nikmat tetapi mereka kufur, mereka malah justru mengikuti hawa nafsu, kesombongannya, dan Allah menjadikan kesudahan bagi mereka azab yang sangat pedih, dan itu berlaku umum untuk seluruh negeri. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita ya untuk kita senantiasa mengingat, karena yang namanya kita sebagai manusia, Allah jadikan kita hidup di dunia ini, yang namanya ujian wal fitnah itu akan senantiasa membayangi kita sampai ajal menjemput kita. Maka ketika ujian itu ada di hadapan kita, ingat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan dua jalan kejelekan dan jalan kebaikan. Jadi kalau ada yang mengasih atau menunjukkan jalan kejelekan, maka jangan diikuti. Bersabar sampai datang pertolongan Allah. Kenapa? Karena Allah telah menjanjikan untuk kita, inna ma'al usri yusran. Di dalam setiap ya kesulitan akan Allah Subhanahu wa taala jadikan banyak jalan kemudahan kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfirullah wa atubu ilaihi wal afu minkum. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.